Apakah sit up itu bisa membuat perut saya cepat six-pack ataupun rata? Mitos tentang spot reduction ataupun pembakaran lemak ataupun kalori yang bersifat lokal itu sebenarnya mitos. Contohnya, kalau kita hal yang sederhana aja ya, orang yang sering mengunyah makanan ataupun permen berarti kan yang pipinya tembem bisa kurus karena kan yang bergerak di otot pipi ataupun di bagian rahang dan mulut ini. Terus kalau gitu semua pengendara sepeda motor memiliki bokong yang tipis karena sering duduk. Seperti itulah. Ataupun juga yang mereka yang sering ketawa karena otot perutnya yang bekerja jadi perutnya six-pack. Jadi tidak berlaku bersifat lokal. Spot reduction itu tidak berfungsi, tidak berlaku untuk pembakaran lemak. Jadi yang perlu kita antisipasi di sini adalah mitos tersebut, ya. Jadi bukan berarti kalau kita pengen mengecilkan paha kita cukup squat saja, tidak. Itu sama sekali salah. Tapi sit up bagus untuk mengencangkan atau memperkuat otot perut ataupun core, ya. Itu sebenarnya. Jadi jangan sampai berpikiran salah terhadap pentingnya sit up ataupun manfaatnya sit up. Bagaimana cara kita untuk mendapatkan perut yang rata, six-pack ataupun bagus? Yang pertama adalah harus defisit kalori. Jadi antara kalori yang masuk dengan keluar itu harus lebih banyak kalori yang keluar dengan cara memanage makanan kita yang masuk. Kemudian bagaimana latihan kita. Jadi kita harus tahu, oh makanan yang masuk ini ternyata jumlahnya lebih besar. Ya kita kurangi. Oh ternyata makanan yang masuk juga sedikit namun kok tambah besar aja. Oh bagaimana pengolahannya, apakah menggunakan minyak ataupun bagaimana, itu harus paham ya, apakah itu junk food ataupun makan real food ya, itu harus paham dulu. Jadi intinya kalori yang masuk dengan kalori yang keluar harus lebih banyak yang keluar, baru terjadi defisit kalori. Itu yang pertama ya. Kemudian latihan dilakukan secara menyeluruh di seluruh tubuh kita, jadi bukan hanya satu aja sit up aja karena perutnya, bukan. Jadi latihannya adalah mengacu atau melibatkan seluruh tubuh. Contohnya body weight training, high intensity interval training, kemudian bisa juga circuit training, jalan kaki, lari, renang. Jadi tubuh semuanya dilibatkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian juga latihan kekuatan otot. Ya, latihan kekuatan otot ini itu dapat membantu meningkatkan metabolisme tubuh kita. Dengan otot meningkat, maka metabolisme pun akan meningkat pula. Dan terakhir di sini adalah konsistensi dan cukup tidur. Nah, percuma semua sudah dilakukan tapi tidur kita sangat kurang. Nah, kenapa? Karena pada saat tidurlah terjadi regenerasi sel untuk membangun otot baru yang kuat dan membantu meningkatkan metabolisme. Kalau tidurnya kurang ya sudahlah, nggak akan ada hasilnya juga. Jadi tidak akan berefek pada latihan dan pola makan yang sudah kita atur tadi, ya. Nah, jadi apa yang boleh dilakukan terhadap Anda yang sedang ingin mendapatkan perut yang six-pack ataupun perut yang rata? Yang pertama di sini adalah ketahui dulu bahwasanya melatih otot tidak bersifat lokal. Yang kedua, sit up itu memang bagus, tapi untuk memperkuat otot bagian perut, ya. Dengan perut ya, untuk memperkuat otot perut kan banyak aja bisa dilakukan dengan dead bug, bird dog, kemudian juga bisa melakukan gerakan latihan core seperti plank ya, yang bersifat isometrik. Kemudian kalau latihan pengen perut rata itu ya fokus pada apa? Pola makan, manajemen stres dan juga tidur yang cukup ya. Jadi jangan salahin sit up-nya. Saya udah sit up sampai berkali-kali perut saya ini kok nggak kurus-kurus ataupun nggak six-pack. Itu salah, ekspektasi kalian itu salah. Mitos tentang sit-pack itu dibentuk dengan sit up itu salah. Sit up mampu menguatkan, mengencangkan otot perut, ya, tapi tidak secara simultan langsung menguruskan ataupun membuat perut Anda rata ataupun six-pack, ya. Intinya jangan sampai salah tentang mitos tentang sit up ini, ya. Itu yang saya ulas singkat namun padat, penuh dengan makna yang perlu Anda ketahui. Jadi kalau ingin mendapatkan perut yang rata ya, atau mengecilkan perut yang berlemak, jangan hanya sit up saja. Lakukan semua kegiatan gerakan yang mampu melibatkan seluruh organ tubuh. Karena
Apa? Urutan pembakaran itu ditentukan oleh hormon, genetik seseorang, dan juga pola makanan. Itulah yang akan menentukan urutan pembakaran. Jadi bukan karena di mana kita melatih, bagian otot mana yang kita latih.